Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmadiani Negoro, nomor mahasiswa 447853. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Didi Adjhari, MKom AKCA. Yang terhormat, Bapak Profesor Jogianto Hartono, M, PhD, MBA, CA. Yang terhormat Bapak Sony Warsono, Mafis AK CA PhD. Saya akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Analisis Pengaruh Risiko Persepsian, Manfaat Persepsian, dan Kemudahan Penggunaan Persepsian terhadap penggunaan kredit online atau paylater pada e-commerce di Indonesia. Outline presentasi saya, yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori dan tinjauan pustaka, yang selanjutnya metode penelitian, yang selanjutnya hasil penelitian, kesimpulan, keterbatasan dan saran, dan implikasi. Pendahuluan latar belakang penelitian. Menurut Sirkema 2010, e-commerce adalah transaksi komersial antara organisasi ataupun individu melalui digital. Paylater atau sistem bayar kemudian atau kredit online yaitu transaksi pembayaran secara online melalui sistem yang sudah terhubung dengan e-commerce. Dapat dibayar kemudian atau disebut juga kredit online. Dan konsumen dapat melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Indonesia termasuk dalam 10 negara besar yang mengalami peningkatan pengguna e-commerce sebanyak 78% dan mendapatkan peringkat nomor 1 menurut Kominfo 2019. Hasil survei We Are Social, Indonesia tetap menjadi negara tertinggi pengguna e-commerce di tahun 2021 dengan kenaikan pengguna 88,1%. We Are Social 2021. Salah satu fitur yang ditawarkan e-commerce dalam hal sistem pembayaran yaitu kredit online yang dapat meringankan konsumennya dalam mencicil barang sesuai dengan budget yang dimiliki dan yang mampu dibayarkan oleh konsumennya yang disebut paylater. Menurut Vintage Report 2020 yang dirilis DS Research bekerjasama dengan Bank CIMB Niaga, paylater menjadi peringkat ketiga dengan 56,7% sebagai layanan yang diminati oleh pengguna. Daily Social 2020. Selain itu, Kredivo dan Katadata Insight Center melakukan survei dan menemukan bahwa sebanyak 56% pengguna kredit paylater merupakan pengguna baru di masa pandemi. CNN Indonesia 2021. Selanjutnya, penelitian ini mengadopsi variabel dari penelitian Davis 1989, yaitu manfaat persepsian dan kemudahan penggunaan persepsian sebagai variabel independen. Penelitian ini mengacu pada variabel yang terdapat di penelitian Davis 1989 karena manfaat persepsian dan kemudahan penggunaan persepsian dapat melihat reaksi dan persepsi pengguna teknologi informasi yang akan mempengaruhi penerimaan pengguna untuk menggunakan teknologi informasi. Rahadi 2007. Menurut Yang DKK 2012 dan Upadhyaya dan Jahanya 2016, faktor-faktor yang mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kemudahan penggunaan persepsian dan manfaat persepsian dapat mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap resiko persepsian. Resiko persepsian tidak secara langsung berpengaruh terhadap penggunaan pembayaran tetapi dapat berpengaruh terhadap manfaat persepsian pada pengguna. Cheng dan Huang 2013. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna e-payment dipengaruhi oleh resiko persepsian.
Khalizadeh, DKK 2017, SIN 2009. Oleh karena itu, variabel independen yang digunakan yaitu resiko persepsian. Yang selanjutnya yaitu motivasi penelitian. Huang dan Cheng 2012 menemukan manfaat persepsian dan resiko pada pembayaran elektronik merupakan hal penting yang akan mempengaruhi niat konsumen untuk melakukan pembelian ulang dengan menggunakan pembayaran elektronik. Stronbone, DKK 2004 menemukan bahwa pengguna pembayaran elektronik lebih mengutamakan manfaat persepsian daripada resiko yang dapat terjadi. He dan Mikitin 2007 menemukan bahwa konsumen akan cenderung lebih menggunakan sistem pembayaran elektronik apabila konsumen merasakan manfaat. Menurut model TAM sendiri, manfaat persepsian dan kemudahan penggunaan persepsian akan mempengaruhi terhadap adopsi teknologi baru dan persepsian kemudahan akan mempengaruhi manfaat persepsian. Liu, DKK 2019. Pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan kontribusi penelitian. Pertanyaan penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka pertanyaan penelitian ini yaitu apa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan pay letter. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh resiko persepsian, manfaat persepsian, dan kemudahan penggunaan persepsian oleh pelanggan yang berpengaruh pada penggunaan pay letter di aplikasi e-commerce di Indonesia. Kontribusi penelitian ini memberikan tambahan informasi kepada perusahaan yang mengembangkan pembayaran elektronik pay letter dalam mempertimbangkan pandangan pengguna terhadap metode pembayaran pay letter pada aplikasi e-commerce dalam melakukan improve ke depannya. Landasan teori, Teknologi Acceptance Model (TAM). TAM merupakan teori yang banyak diaplikasikan dalam proses penerapan teknologi informasi dengan menggunakan pendekatan teori perilaku behavior theory. Model yang baik tidak hanya dapat memprediksi, tetapi harus dapat membuktikan. Model TAM sudah teruji dan dapat mengukur penerimaan teknologi sehingga dengan penggunaan model TAM, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan penggunaan pay letter pada aplikasi e-commerce. Hype Circle for Digital Commerce. 4 teknologi yang memberikan dampak yang sangat besar dalam digital commerce untuk 2 tahun ke depan, diantaranya visual configuration, digital wallet, customer identity, dan access management (CIAM) dan virtual customer assistant (VCAS). Pengembangan hipotesis. H1. Manfaat persepsian perceived usefulness secara positif mempengaruhi penggunaan pay letter pada aplikasi e-commerce. H2. Kemudahan penggunaan persepsian secara positif mempengaruhi penggunaan pay letter pada aplikasi e-commerce. H3. Kemudahan penggunaan persepsian berpengaruh positif terhadap manfaat persepsian. H4. Resiko persepsian berpengaruh secara negatif terhadap manfaat persepsian. H5. Resiko persepsian berpengaruh negatif terhadap penggunaan pay letter pada aplikasi e-commerce. Berikut rangka penelitian. Metode penelitian. Desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah pengguna e-commerce di Indonesia. Total populasi penelitian ini adalah 178.490.600 pengguna e-commerce. Penelitian ini akan menggunakan sampel sebanyak 100 responden.
Instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian yang digunakan untuk pengukuran data tersebut adalah dengan penggunaan Likert scale atau skala Likert. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner online melalui Google Form dan disebarkan online. Teknik analisis data. Peneliti ini menggunakan SEM berbasis PLS. Software yang digunakan adalah Smart PLS 3.0 dan dengan menggunakan bantuan software SPSS 28 digunakan untuk pengujian pilot test 30 responden. Hasil penelitian. Hipotesis 1 atau H1 yaitu hubungan manfaat persepsian dengan penggunaan pay letter dengan arah hipotesis positif dengan nilai PET koefisien 0,254 dengan arti berpengaruh secara positif nilai T statistik 2,432 dan nilai p-value dengan nilai 0,000, artinya hipotesis 1 ini terdukung. Hipotesis kedua yaitu hubungan kemudahan penggunaan persepsian dengan penggunaan pay letter dengan arah hipotesis positif dengan nilai PET koefisien 0,222 artinya berpengaruh secara positif, nilai T statistik 2,163 dan nilai p-value 0,043 yang artinya hipotesis 2 ini terdukung. Yang selanjutnya hipotesis 3 yaitu hubungan kemudahan penggunaan persepsian terhadap manfaat persepsian mempunyai arah hipotesis positif dengan nilai PET koefisien 0,528 artinya berpengaruh secara positif, nilai T statistik 7,185 dan nilai p-value 0,015 artinya hipotesis 3 ini terdukung. Hipotesis 4 yaitu hubungan resiko persepsian terhadap manfaat persepsian mempunyai arah hipotesis negatif dengan nilai PET koefisien negatif 0,233 artinya berpengaruh secara negatif, nilai T statistik 3,726 dan nilai p-value 0,000 artinya hipotesis 4 ini terdukung. Hipotesis 5 yaitu hubungan resiko persepsian terhadap penggunaan pay letter mempunyai arah hipotesis negatif dengan nilai PET koefisien negatif 0,205 artinya berpengaruh secara negatif, nilai T statistik 2,034 dan nilai p-value 0,031 artinya hipotesis 5 ini terdukung. Kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh resiko persepsian, manfaat persepsian, dan kemudahan penggunaan persepsian oleh pelanggan yang berpengaruh pada penggunaan pay letter di aplikasi e-commerce di Indonesia. Pada resiko persepsian mempunyai 7 indikator, manfaat persepsian mempunyai 7 indikator, kemudahan penggunaan persepsian mempunyai 6 indikator, dan penggunaan pay letter mempunyai 3 indikator. Penelitian ini menemukan bahwa persepsi konsumen tentang adanya manfaat dalam penggunaan pay letter mengindikasikan ketika konsumen menggunakan pay letter, maka konsumen berpikir dan merasakan manfaat dari penggunaan pay letter. Dengan demikian, penelitian ini memberikan konfirmasi bahwa manfaat persepsian secara positif mempengaruhi penggunaan pay letter pada aplikasi e-commerce yang artinya hipotesis 1 terdukung. Menurut Hartono 2007, kemudahan penggunaan adalah kepercayaan dalam proses pengambilan keputusan.
Jika seseorang menganggap suatu sistem mudah digunakan, maka mereka akan cenderung untuk menggunakannya. Sebaliknya, jika seseorang berpikir bahwa suatu sistem akan sangat sulit, maka mereka akan memilih untuk tidak menggunakan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan konfirmasi bahwa kemudahan penggunaan persepsian secara positif mempengaruhi penggunaan paylater pada aplikasi e-commerce, yang artinya hipotesis 2 terdukung. Kemudahan penggunaan persepsian berpengaruh positif terhadap manfaat persepsian, yang artinya hipotesis 3 terdukung. Kedua variabel ini berkaitan erat karena jika penggunaan teknologi merasa nyaman dan mudah menggunakan teknologi baru yang diadopsi, maka akan memicu manfaat persepsian lebih tinggi. Di sisi lain, jika adopsi teknologi dianggap sangat berat, itu akan membuat frustasi dan tidak menguntungkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan persepsian merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen tentang manfaat paylater. Resiko persepsian berpengaruh negatif terhadap manfaat persepsian, sehingga H4 yang berbunyi, resiko persepsian berpengaruh secara negatif terhadap manfaat persepsian terdukung. Hasil tersebut menyatakan bahwa jika resiko persepsian yang dirasakan konsumen tinggi, maka dapat menjadi penyebab menurunnya manfaat persepsian yang dirasakan konsumen menjadi rendah. Resiko persepsian berpengaruh negatif terhadap penggunaan paylater, sehingga H5 yang berbunyi resiko persepsian berpengaruh negatif terhadap penggunaan paylater pada aplikasi e-commerce terdukung. Hasil tersebut menyatakan bahwa semakin rendah resiko atau kerugian pada konsumen, maka semakin tinggi niat konsumen untuk mengadopsi layanan elektronik. Dan ketika konsumen mempunyai risiko persepsian rendah, maka konsumen menganggap layanan elektronik tersebut berguna, menurut TRIN DKK 2020. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan dan saran. Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu belum memperhitungkan nilai atau besaran transaksi dan status sosial ekonomi pengguna dalam model penelitian. Ada kemungkinan faktor-faktor tersebut mempengaruhi atau mengubah hasil penelitian ini. Nilai transaksi yang semakin besar dapat mendorong pengguna untuk menggunakan paylater. Selain itu, paylater kemungkinan akan lebih banyak menarik minat pengguna yang latar belakang sosial ekonomi lebih rendah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti aspek nilai transaksi dan status sosial ekonomi pengguna dalam menggunakan paylater. Implikasi empiris, penelitian ini memberikan perluasan dalam literatur akuntansi, khususnya metode pembayaran paylater dalam ranah e-commerce. Hal ini menunjukkan bahwa risiko persepsian memiliki pengaruh yang negatif terhadap manfaat persepsian dan penggunaan paylater. Manfaat persepsian sendiri memiliki pengaruh yang positif terhadap penggunaan paylater. Dan kemudahan penggunaan persepsian memiliki pengaruh yang positif terhadap manfaat persepsian dan penggunaan paylater. Implikasi praktis, hasil dalam penelitian ini mengindikasikan jika pengguna paylater merasakan adanya risiko dalam menggunakan paylater ke depannya, maka pengguna tersebut akan otomatis mulai meninggalkan penggunaan paylater atau mulai jarang untuk menggunakan.
Berbeda ketika pengguna tersebut lebih merasakan manfaat yang lebih besar daripada risiko, maka pengguna tersebut akan mempertimbangkan untuk tetap menggunakan pembayaran tersebut. Dan juga ketika pengguna merasa kemudahan ketika menggunakan pay later, maka pengguna tetap akan lebih memikirkan manfaat yang lebih besar dan akan terus menggunakan pay later sebagai metode pembayaran ketika menggunakan e-commerce. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.